saya sangat relate dan saya sangat ngerti tentang apa yang ditanyain oleh Mas tadi. Tadi ada Mas yang menyampaikan bahwasanya dia berat banget untuk bisa ngobrol sama bapaknya. Kenapa? Karena dia melihat bahwasanya bapaknya pernah berbuat sesuatu yang buruk pada ibunya. Itu yang saya bilang. Dan ini bukan hanya Mas doang, banyak sekali yang kemudian relate dengan hal seperti ini. Saya pun sama, walaupun saya nggak pernah ngelihat bapak saya mukul ibu saya, tapi saya pernah ngelihat bapak saya marahin ibu saya. Dan itu berbekas ke saya, apalagi ngelihat mungkin bapaknya melakukan fisik kepada orang tuanya. Itu pasti bekas banget, itu pasti trauma banget. Hanya saja yang mau saya sampaikan adalah gini, untuk bisa berbuat baik pada bapak, itu tidak mesti kita harus sayang sama bapak. Saya ngerti sih bahwasanya kita tuh nggak bisa, misalnya contoh, kok aku nggak bisa merasa sayang sih seperti orang lain sayang sama bapaknya, sayang sama ibunya. Dia nggak ketemu bapaknya dia kangen, dia nangis misalnya. Dia ketemu bapak dan ibunya dia kemudian meluk bapak ibunya. Kok kita nggak punya rasa seperti itu ya? Maka mulailah dengan cara tadi, nggak harus sayang untuk bisa birrul walidain. Birrul walidain dan sayang itu hal yang berbeda. Seperti Yusuf ketika ketemu dengan saudaranya, dia tetap kemudian bikin saudaranya itu kapok. Tapi dia memaafkan saudaranya. Karena kenapa? Karena gini, pertama nilai diri kita itu ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita bisa melakukan perkara-perkara baik pada orang, itu berarti kitanya sudah berusaha untuk jadi baik. Tapi kalau kitanya masih ada ganjelan untuk bisa berbuat baik pada orang, itu bukan tentang orang itu, tapi itu tentang diri kita sendiri. Karena itulah yang saya sampaikan, kalau misalnya kita nggak motong lingkaran setan ini, nanti lanjut ke anak kita. Karena gini ya, saya itu belajar parenting, belajar membesarkan anak jauh sebelum saya nikah. Tapi ketika saya lagi berhadapan dengan anak saya yang buat salah, di kepala saya referensi pertama itu fisik. Paham maksudnya? Referensi pertama itu fisik, tangan. Kenapa? Karena pikiran saya itu sudah ketanam di situ. Karena saya dibesarkan dengan cara kayak gitu. Alasannya jelas, kalau nggak dipukul dia nggak mau dengar. Karena saya juga dengar kata-kata itu. Maka itu udah ketanam di sini. Nah, masalahnya kan ini harus dipotong kan, harus diputuskan ya. Nah, diputusnya dengan cara apa? Ya tadi, perbaiki hubungan dengan bapak, birrul walidain. Nggak apa-apa, nggak sayang untuk sekarang, nggak ada masalah. Nggak sayang nggak apa-apa, birrul walidain aja, ajak ngobrol. Minimal nanti kalau kita sudah punya anak, anak kita tahu kita memperlakukan bapak kita dengan baik. Maka kalau kita memperlakukan bapak kita dengan baik, kita berharap anak kita juga memperlakukan kita dengan cara yang sama. Maka kalau ada orang yang nggak selesai dengan bapak dan ibunya, dia terbatas juga untuk bisa sama anak-anaknya. Jadi Mas bikin aja begini, ya udah ini saya lakukan karena ini adalah nilai diri saya. Kewajiban saya birrul walidain sama dia. Perkara yang dia lakukan sama ibu itu adalah biarin urusan dia sama Allah. Dan kalau misalnya sekarang urusan kita sama orang tua, kita cukup birrul walidain aja. Tapi tetap ada ganjelan, gak apa-apa. Kan gak harus plong gitu kan ya, untuk bisa birrul walidain. Ya pastilah namanya manusia. Rasul juga gak plong-plong amat kok ketika bertemu dengan Wahsy. Saya kan sering ceritakan ya, Wahsy itu adalah orang yang nombak Hamzah bin Abdul Muthalib dari belakang. Lalu kemudian ketika Hamzah wafat, lalu kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian dikunyah oleh Hindun. Hindun dan Wahsy dua-duanya masuk Islam. Diterima oleh Rasulullah enggak? Diterima, tapi Rasul enggak mau ngelihat mukanya. Artinya apa? Karena kalau Rasul lihat wajahnya mereka, Rasul teringat lagi dengan pamannya yang sangat dia sayangi. Ya antum juga sama gitu kan ya. Rasul aja juga masih punya perasaan, kita juga sama. Kalau kita sama bapak kita ya sudah, apapun yang sudah terjadi terjadilah. Lagi pula semakin tua nanti bapak kita, nanti dia semakin sadar kok. Namanya manusia itu kan, dia kan apa ya, manusia itu sombong ketika dia masih kuat. Begitu nanti dia sudah jadi tua, begitu nanti dia sudah jadi lemah, dia akan semakin perlu dengan pertolongan kita. Dia semakin perlu dengan apa yang kita lakukan kebaikan pada dia. Nah, anggap aja ini birrul walidain supaya kita mutus lingkaran itu, supaya nanti kalau Allah karuniain kita anak, anak kita bisa jadi lebih baik daripada kita. Gitu ya. Makanya jangan pernah marahin ibu di depan anak-anaknya. Serius, itu traumatisnya besar sekali.
Marahin aja itu udah traumatisnya besar sekali, apalagi mukul. Bisa difahami ya. Makanya kalau saya lagi sama istri saya lagi ribut itu pasti langsung saya kunci kamarnya tuh. Kenapa? Jangankan kita marahin istri kita keluar nangis aja, itu pengaruhnya besar loh sama anak-anak. Makanya jangan sampai kemudian masalah itu selesai di luar kamar. Iya, mungkin kita nggak akan selalu bisa sempurna, tapi minimal kita jaga, gitu ya. Jadi ya nggak harus sayang, ajak ngobrol aja dulu. Silakan Kak.